Oke, guys, halo. Kembali lagi. Aku bikin channel siapa bentuk. Akhirnya aku bikin konten kayak podcast ya, ngobrol-ngobrol kayak podcast ya. Ini temanku, Hai Jainal Arifin. Dia itu seorang punya akun TikTok ya, dan cukup aktif. Juga punya Instagram. Biasa aja. Nggak terkenal juga. Enggak, follower dia jauh lebih banyak daripada saya. Dan saya jujur, follower saya itu beli. Jadi nggak murni. Kalau dia banyak pengikutnya nih. Kalau saya sih memang murni buat follower ya. Nggak tahu kenapa orang-orang pada suka lihat konten-konten saya, malahan kontennya cuma gitu-gitu doang. Hah? Aneh. Karena situ ganteng. Ganteng. Kalau saya begini aja saya nyembunyiin. Bukan, sebenarnya ganteng itu relatif tau. Hah? Ganteng relatif tau sebenarnya. Kalau dipikir-pikir kontennya apa yang bagus di diri gua? Kok orang-orang pada follow gua gitu? Ya situ bilang relatif dari sudut pandang situ, ya kan? Berarti yang menilai orang lain ya? Hah? Yang menilai orang lain ya? Kalau dari sudut pandang saya kan seperti itu, kan? Ya nggak bisa dipungkiri kan, orang tuh pasti lihat fisik. Nih, jadi ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Iip soal kehidupan dia seperti apa. Mau diceritain dulu awalnya gimana, dari mana, bebas. Jujur ya, ini gua punya Instagram itu baru setahun tau. Barengan sama TikTok. Mungkin gue bisa dibilang orang yang terkatro ya di antara teman-teman gue. Katronya dalam hal apa nih? IT? Dalam hal kalau IT Pengalaman? aku ngerti. Mungkin pengalaman sama di dunia maya aku tuh katro. Karena Dunia memang maya. nggak pernah yang namanya bikin postingan ataupun foto-foto ataupun bikin video sama sekali. Tadinya guys. Tadinya seperti itu. Tadinya. Serius aku tuh paling katro. Tapi nggak tahu kenapa nih tiba-tiba nyoba-nyoba gitu ya. Aku download TikTok, aku download juga Instagram berbarengan. Terus aku posting TikTok satu tuh. Tiba-tiba ketika aku posting TikTok, kok langsung booming, rame. Banyak yang like, banyak yang komen. Lanjutkan katanya, lanjutkan. Kaget aku juga di situ. Seneng Ya, banyak pasti. yang like. Pasti sih ada rasa senang untuk tahapan awal ya. Enggak, kita ini lagi di ini apa? Oh iya. Bundaran HI ya. Beneran HI. Ini mungkin nggak kelihatan, tapi nanti kasih lihat deh. Banyak yang liatin kita guys. Ya gitu, awal-awal mulanya seperti itu kok. Terus Ya kemudian saya coba di-upload di Instagram, ternyata di Instagram lebih rame. kasih dulu nama TikToknya dong. Nama TikTok saya Iif Jainal Arifin. Nggak ada spasi. Ya, Ada spasi. nggak ada spasi. Langsung aja Jainal Iif Arifin. Jainal Arifin. IG-nya juga sama ya. Sama Iif Jainal Arifin kayak gini. Kemudian lanjutan, kok malah betah, malah seneng, pengen bikin TikTok lagi kayak gitu. Dari situ mulai ramenya Instagram juga. Enggak, situ ada punya jiwa ini enggak? Jiwa Suka apa? aktualisasi, suka perhatian. Karena makanya terus bermain TikTok. Sebenarnya nggak ada suka diperhatiin orang, sebenarnya nggak ada karena memang tipikal saya cuek kok. Serius, sebenarnya gue tuh cuek. Cuman mungkin gini loh, ada keuntungan tersendiri dari dunia maya. Contohnya tiba-tiba orang-orang yang sebelumnya belum pernah kenal gue jadi kenal gue. Kemudian teman-teman gue nih dari zaman SD sampai SMA yang udah lost contact sekarang komunikasian lagi. Jadi ada ketemu lagi di dunia maya. Itu kan hal positifnya, bagus tahu dari dunia maya. Jadi mengkoneksikan Koneksikan kita ke orang-orang. Betul. Bahkan orang yang dulunya dekat terus sempat putus ketemu lagi gitu kan. Itu positifnya bagus di situ jauh. Coba nanya lagi apa? Nah, kan udah baru setahun nih, berapa tuh followernya tuh di TikTok? Kalau TikTok. follower di TikTok sekitar 280, hampir 300k sih, 300 juta ya. K itu juta ya? Iya. Kak ribu dong. Ribu. Tapi itu udah luar iya, biasa 200 ribu ya, 200 ribu maaf. Udah luar biasa loh. Enggak, kalau TikTok sebutannya follower ya? Follower kalau TikTok. Sama dong kayak IG dong ya? Sama. Kalau di IG baru 23 ribu kurang lebih. Udah bisa swipe atau ya? Udah bisa. Aku cuma 8.000. Itu beli. Nggak apa-apa. Beli juga kan, yang penting kan aktif-aktif semua kan. Artis sih, cuman jujur ya, saya nggak pernah nongolin muka.
sama sekali. Nah, kenapa? Hah? Nongolin muka dong. Itu yang bikin orang biar penasaran Nggak penasaran nyaman. lagi. Nggak nyaman. Kenapa? Hah? Kan orang itu harusnya apa adanya, bikin konten apa adanya, jadi kelihatan orangnya biar lebih enak komunikasinya sama teman-teman yang ada di layar kaca tuh. Nggak tahu. Nggak nyaman. Bukannya malu ya. Bukan kayak gini nih dilihatin orang. Nggak apa-apa dilihatin. Cuman kalau jadi sesuatu apa ya. Makanya saya kalau ngeliat Iip nih di IG-nya gitu. Nah. Oh. Wow. Oh, Kalau saya kan biasa aja kali ya, Hah? lebay ya. enggak, karena saya sendiri kan nggak nyaman ya untuk masih dia rekam. Tuh. Tapi bukan berarti nggak menutupi diri kalau dia mau nanya kehidupan pribadi saya boleh. Cuman nggak nyaman. Kayak seperti itu. Kembali ke Iip nih. Ya sebenarnya gini loh, basic saya itu basic ada seni ke hal-hal yang kayak apa ya? Bukan seni sih bahasanya, kayak seneng-seneng yang namanya acting di dunia per-actingan sebenarnya. Beneran serius, saya Pernah ikut itu casting. kalau buat ikut casting saya belum pede karena saya nggak ganteng dan biasa aja. Serius, saya belum berani. Mungkin tawaran banyak kok, cuma saya nggak berani. Ya benar. Sumpah, tawaran banyak tapi saya nggak berani. Dia siapa nih? Kayak di Berta manajemen, ada namanya Nikita manajemen. Ya benar. Di Kemang, serius ada. Dia ngontek gimana? Ngontek Ketemu langsung. Enggak, DM? ketemunya DM lewat Instagram. Mau nggak katanya ikut-ikutan seperti ini barangkali cocok apa minat seperti kata saya, hubungin saya terus. Yang penting nanti kalau saya misalkan ada niat bakal saya samperin kakaknya gitu. Tapi sampai sekarang saya belum nyamperin tau. Pertama belum, nggak tahu kenapa. Itu dia nyamperin Iip apa Iip nyamperin dia? Saya nyamperin dia. Oh, datang ke kantornya. Saya datang ke kantornya langsung. Dia kenapa nggak coba? Gak tau kenapa saya belum pede. Tapi kalau dipikir-pikir saya bisa Dia pasti. Udah nanya belum? Nanti prosesnya seperti apa? Udah nanya. Nanti kayak ya gimana sih namanya acting gimana sih kayak di film-film. Jadi figuran dulu. Jadi figuran dulu. Jadi kayak nggak tahu kenapa sayanya kayak belum pantas aja, belum siap. Mungkin kalau secara luar orang mikirnya pasti bisa nih, bisa. Tapi hati saya kok masih nolak gitu, belum siap. Nanti aja deh itu mikirnya. Enggak, kalau menurut saya sih mungkin kalau udah ketemu dari sisi ekonominya pasti Betul. siapa tahu akan lebih besar daripada pekerjaan sekarang. Siapa tahu. Nah, kita nggak tahu, belum dicoba. Coba sih. Masa dia kalau itu emang benar ya, maksudnya kesempatan untuk datang, coba dulu aja. Kayak gini nih sebetulnya di YouTube nih, sebenarnya Oga males. Ini kayak gini nongolin nggak mau. Maksudnya orangnya. Kalau jujur kalau saya pribadi, Apa? Ya. kalau saya pribadi seneng banget kalau saya di layar kaca. Sumpah seneng banget. Nggak tahu kenapa. Nah, kan itu Mau dalam bisa keadaan dong. saya lagi jelek, lagi bagus, tapi kan nggak tahu kenapa kalau saya itu kalau udah di layar kaca kayak gini, kok seneng gitu bawahnya, happy aja gitu, nggak ngerti. Kayak gitu mungkin ini passion saya gitu, kalau ngelihat-lihat kamera kok seneng banget. Ya udah Makanya kayak kenapa gitu sih. sering-sering bikin TikTok kayak gitu. Ya Terus udah TikToknya kayak- India mulu lagi. Enggak, kalau udah kayak gitu sih pasti terjun ke situ sih. Karena kan passionnya udah ini. Sorry ya Bu. Ya maaf ya. Oke, ada. Hah? Udah enggak ini. Ya guys, tadi ini Iklan dulu iklan. iklan ya. Karena ini kita persis di pinggir jalan raya. Bundaran HI ini. Samping. Mau diputerin kameranya emang males. Ini di akhir sesi aja sih. Nah, apa? Tadi sampai di mana ya? Jadi lupa tuh. Iklannya lumayan lama tadi. Iklannya kayak 10 detik udah. Saya Ini juga- iklannya saya juga jadi lupa nih. Apa tadi ya sampai mana ya? Ya, kalau menurut saya sih dengan adanya kayak gitu, passionnya ada, tinggal nunggu pecat telur aja. Mungkin belum waktunya, belum pas, belum ada tempat yang menurut saya serap di hati. Tempat, Bukan tempat bahasanya ya. misalnya kalau tawarannya lebih jelas nih, Ip, Ya itunya gitu. ada figuran nih, misalnya nggak gini deh, mau nggak terlibat di film, ini bayarannya 2 juta gitu. Iya, paham. Mas, kamu misalnya terlibat 10 menit. Mau? Mau sih kalau Ah. kayak gitu. Mungkin gini, intinya harus yang jelas dulu. Nah, Ini masih ragu-ragu dalam hati saya. Saya belum siapnya di situ. Kayaknya yang saya tahu, anak CP tahu nggak ada yang kayak gitu. Dulu Pandi namanya. Hah? Pandi.
Itu cewek deh. Kalau cewek sih kurang tahu. Anak Center Park Gramedia guys. Cuman saya juga nggak tahu deket ya. Cuman kata-katanya gitu. Ya, jadi seperti itulah gitu. Macam apa ya? Yang modal juga mungkin jadi pemain. Aku nggak tahu ya seperti apa. Saya senang nyanyi, senang di layar kaca seperti ini. Beneran nyanyi. Nyanyi serius, saya suka nyanyi banget. Pernah cover lagu? Kalau cover lagu, enggak, kalau zamannya sekolah saya memang suka ngeband, Oh, vokalis. Tapi Ah. jujur kalau saya nggak bisa main alat musik, tapi saya Ah. jadi vokalis. ah. Sering apapun itu genre lagunya, kecuali lagu-lagu barat ya. Soalnya kan Kenapa nggak ditekunin? genre saya Melayu tahu. Kenapa nggak ditekunin? Mungkin pertama karena pekerjaan nih. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh karena pekerjaan. Teman-teman pada jauh semua. Ya Ada kan yang bisa di kan misalnya Bandung. di apa nih, gitar, apa karaoke. Sayang sih. Karena ini kamu tuh passionnya udah ada. Dan kan dulu udah pernah katanya nekunin nyanyi. Tinggal terus biasa aja. Dan apa ya, apalagi kan sekarang ya. Sekarang tuh dunianya eranya digital. Iya, digital. Dan hampir beralih semua ke digital. Dengan dia nih followernya banyak, Biasa aja. ya nggak bisa apa enggak. Dan Mungkin belum rezekinya deh kok. ya, Rezeki saya juga kalau buat sampai ke hal-hal seperti itu. Saya sekarang nikmatin aja apa yang saya jalani sekarang gitu aja. kalau saya nih orangnya punya satu tujuan nih, wah kerja. Cuman Pasti sih. tujuan saya bukan di dunia ini, bukan di sosmed ya. YouTube tuh bagi saya tuh kan karena sekarang banyak nganggur ya, jadi ya ini ya isi waktu. Soalnya gini, saya mikirnya gini, mungkin orang bilang katanya nih kamu cocok buat jadi passion, jadi jadi ke hal-hal yang seperti ini ya, era digital gitu katanya. Ya jujur saya juga ngerasa kalau saya juga bisa, saya pasti bisa. Cuman gini, kadang saya mikir gini, pekerjaan, mikir fasilitas, kan harus ada fasilitas ketika kita pengen terjun ke dunia yang lebih tinggi. Nggak bisa kok, nggak bisa. Fasilitas apa? Ya dalam hal penampilan, gaya hidup seperti itu kan pengaruh kan. Ngaco. Serius Jangan gaya beneran. itu. Bener itu pengaruh juga tau. Hah? Pengaruh juga dalam lingkungan. Bukan gaya itu, mungkin pergaulan lah, pergaulan ya. Pergaulan juga harus Kalau gaya bener itu gitu. enggak, jujur ya guys, gaya hidup tuh yang bagian nonton nih ya. Kalau kalian ngikutin gaya hidup yang sekarang ini, ikutin pergaulan teman-teman sekitar Anda, bahaya. Maksudnya ya cari yang positif, gaya hidup. Gak harus mewah, gak harus mahal. Mungkin lebih ke fasilitas kok. Hah? Mungkin lebih ke fasilitas. Contohnya, Dalam hal gini, gue pengen bikin vlog, harus punya kamera. hey Gini. guys, ini aku pakai handphone guys. Nggak pakai kamera digital guys, atau SLR. Aku punya SLR ya, cuma nggak pernah aku pakai buat bikin YouTube. Iya, kenapa emang? Hah? Itu manfaatin harusnya. Subscriberku baru 186. Berarti sebenarnya nggak kayak gitu tahu. Karena gini, namanya di dunia digital, ketika layar kamera lebih bagus, otomatis orang yang lihat lebih enak, lebih senang orang lihat dari dasar kameranya aja udah bagus, udah keren. Serius, jadi orang juga bakal betah nonton. Nih ya, kamu yang lagi nonton ini dengerin ya. Ini bukan dengerin ya. Aku cuma 186 subscriber yang udah bikin video dengan drone, keluar kota, bikin konten kuliner semua. Perjuangannya berat ya. Punya teman punya suami. Temanku perempuan udah punya suami, dia bikin konten YouTube. Cuma bikin konten anak-anak yang pakai boneka begini. Kamu ada di mana? Aku ada di rumah. Oh, yuk kita main yuk. Segitu 4.000 subscriber. Anjir. Bisa gitu ya. Itu dia pakai kamera handphone juga kayak aku nih. Cuma begitu terus dia edit juga foto 4.000. Mungkin lagi bagus rezekinya. Hah? Pengaruh kan? Enggak, karena pangsa penonton dia itu lingkupnya itu anak-anak. Oh iya. Enggak. Dari hidup anak-anak.
anak, terus lebih ke hal edukasi ke anak-anak ya. Enggak, tapi itu jadi membuat itu bukan mempengaruhi, bukan apa ya, bukan ngaruh ke gadget ya, perkembangan dari sosmed yang kita punya. Dia pakai handphone pun dia bisa mencapai ribuan subscribernya. Berarti bermanfaat kontennya, intinya gitu. Hah? Karena konten yang bermanfaat meskipun pakai apa? Ini apa namanya? Handphone ya namanya. Oh, ini handphone ya. Dikira saya kamera. Jangan Meskipun grogi dong. Mau pakai handphone apa aja, kalau kontennya bagus, Nah, bakal banyak orang yang nonton, jadi bermanfaat, pasti bakal banyak yang nonton. iya, makanya kalau dibilang ke gadget nggak bisa. Cuman bagaimana strategi kita, apa, kita bikin konten yang sesuai dengan penonton kita. Iya. Kalau aku nih, aku belum jelas. Jadi semua pun aku masukin ke YouTubeku, channel YouTubeku saya bentuk. Itu aku masukin. Jadi Mau itu kuliner, jalan-jalan. karena gini loh, untuk ngejar dua target itu jam tayang sama subscriber itu sulit. Sebenarnya harus konsisten tau. Kayak aku Nah. bikin TikTok nih konsisten tau. Ketika aku suka lagu India Nah itu terus. dia, yang penting ngupload video terus. Itu main perkembangannya tuh tiap hari. Kayaknya dalam waktu setahun sih nyampe ya target itu. Makanya kayak IIP nih, ya kalau dibilang fasilitas, Berarti ini sebenarnya intinya konten ini menjurus ke hal mana nih? apa nih konten apa? Semua konten yang apa nama kontennya? Apa? Saya bentuk. Seven Top itu apa sih sebenarnya? Bukan ke kuliner juga kan? Bukan ke perjalanan, Enggak, belum fokus. belum fokus. Jadi yang penting targetnya itu dua dulu, mencapai itu. Nah kalau udah mencapai baru ini pengennya sih jadi channel itu jadi tempat untuk mencurahkan suara-suara orang-orang sekitar, suara-suara orang masyarakat bawah. Maksudnya gini loh. Contoh nih, saya langsung sekali saya omongin ke teman ya. Misalnya tentang banjir. Betul. Coba lihat di YouTube ya podcast yang membahas tentang banjir sebelumnya tuh waktu awal-awal tahun kan datang banjir besar. Itu mereka yang membahas tentang banjir. Itu sebetulnya nggak ngerasain benar kayak gimana sih dampak banjir. Karena ya mereka YouTuber, vlogger, orang-orang kelas atas. Mereka banjiran, mereka bisa pindah ke hotel. Enggak, yang ngurusin banjirnya pembantunya. Mereka mah tenang-tenang aja. Tapi yang ngerasain bener tuh sebetulnya ya orang-orang bawah, orang di sekitar kita gitu. Pengennya jadi wadah untuk apa? Mereka menyuarakan pendapat mereka seperti apa gitu. misalnya ntar Ada kejadian seperti tentang itu. COVID nih, misalnya udah channel YouTube udah besar, yuk sini mau berpendapat apa nih tentang COVID yang kayak gini-gini. Karena aku bilang buat sekian kali aku ketemu orang nih, itu mereka resah, COVID benar apa sih? Ya kan, tiap hari nambah sekian ribu, kok di sekitar kita nggak, dia nggak ngeliat langsung gitu. Bener nggak sih yang positif sekian? Karena pun nggak ya kan, yang positif pun di apa ya, nggak dibuka ya datanya ya. Siapa nih si A, si B, si C, makanya menjadi keresahan juga. Ya seperti itu sih. Nah, kembali ke IIP lagi. Jangan tentang aku. Karena aku bukan orang yang pengen memperlihatkan apa ya. Enggak, tapi kalau orang nanya aku nggak apa-apa. Tadi sebelum aku bikin konten aku udah nanya dulu ya. Hip, bicara tentang cinta ini. Cinta. Cinta. Ya, udah punya pacar belum? Jujur ya, kalau buat pacar saya nggak punya. Kalau pacar saya nggak punya. Tapi kalau buat Yang dekat. teman tapi Wah. ada lah, ada. Adanya berapa? Adanya berapa? Enggak. Tau nggak yang bikin aku penasaran nih? Kalau kalian misalnya masuk nih ke IG-nya apa? IG channel Arifin. Ya kalau TikTok kan aku nggak punya ya. Itu yang lihat kebanyakan cewek guys. Ganteng sih. Kok gua pengen muntah ya akhirnya ya. Kakak udah makan belum? Enggak.
Itu responnya gimana sih? Biasa aja sih. Masa? Biasa aja serius. Nggak mungkin. Mungkin gini, banyak orang yang bilang, kakak ganteng ya, kakak lucu ya, kakak imut ya, lihat enak dilihat. Aku biasa aja, mungkin di awal-awal pertama saya punya akun Instagram ataupun TikTok, ketika kita dipuji pasti kita merasa senang, pasti ya. Cuma lama-kelamaan ya biasa aja, karena mungkin udah terbiasa. Ya udah, saya halo, saya balesin. Kalau saya Ada yang balasnya panjang dong. kalau balas sampai panjang nggak mungkin, kecuali kalau teman-teman yang udah saya kenal baru saya balas panjang, karena memang teman udah kenal, udah sering ketemu, komunikasi gitu di kerjaan ataupun di lingkungan rumah gitu. Kecuali kalau buat orang-orang teman-teman yang kenal di online ya pasti saya juga balesin, ya saya hello aja. Pasti itu pasti. Nggak semua dibalesin juga sih, sebagian paling dibalesin. Yang pada kenal kenal nih akunnya siapa nih? Udah lama lah, paling udah orang-orang yang udah lama kenal aku di online gitu, sama-sama udah kenal lama. Kalau ngomongin cinta, tadi kita balik lagi ke cinta. Jujur ya, kalau buat cinta saat ini belum ada. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya, belum. Masih mencari kali, memilih dan memilah. Hah? Masih mencari, memilih dan memilah. Enggak. Ini boleh dijawab boleh enggak ya? Iya, boleh. TTM itu ada nggak yang dari followers itu? Ada. Boleh dijawab, Pak? Ada. Kayaknya lebih dari satu nih jawabannya. Kata adanya itu lebih dari satu. Enggak, maksudnya ya paling 1, 2, 3. Tiga ya? Jangan banyak-banyak, 3 aja. 3 aja. Enggak, ini dari Jakarta. Kebanyakan sih orang Jakarta yang tinggal dekat lah. Kalau kejauhan sih juga nggak bakal komunikasi, jarang. Karena kadang mikirnya gini, komunikasi doang di dunia maya, ngapain kalau nggak ketemu, langsung ketemu setidaknya, langsung ketemu muka gitu loh, kan lebih enak, lebih nyaman, lebih asli, jelas gitu loh orangnya langsung seperti apa karakternya. Aku jadi punya pikiran satu pertanyaan. Kan ada yang suka nih TTM tuh, ada yang mereka ada rasa suka lah ke situ. Nah, situ ada nggak perasaan lebih? Kalau buat perasaan lebih dalam hal apa nih? Perasaan lebih gimana nih maksudnya? Hah? Perasaan lebih itu kita juga ngerasa nyaman, sayang sama dia gitu. Untuk yang serius? Serius dulu, untuk serius. Enggak. Untuk nyaman? Ya kalau nyaman pasti ada rasa nyaman. Simpatik pasti ada rasa simpatik. Ya suka pasti ada rasa suka. Cuman kalau buat sayang ataupun lebih enggak. Gitu. Jadi mereka pernah hangout, jalan pernah ketemu, kenalin dari dunia maya, ketemu, ngobrol, makan, udah. Misalnya dia ngobrol di tempat sebelumnya gitu, nggak lebih. kayak gitu nyaman? Enggak, biasa aja. Biasa aja, biasa. Tapi Ya, ada yang sampai ketemu, punya temen banyak silaturahmi, banyak rezeki kan seperti itu. tapi ada yang sampai ketemu 4 kali 5 kali ada? Enggak kalau sampai bertemu berulang-ulang. Enggak. Paling bertemu 3 kali lah paling mentok, 3 kali. Paling Masih memilih. Iya namanya. Laki-laki juga kayak gitu. Hah? Kita nggak ngerasa sempurna, cuman kadang gini mikirnya. Mungkin banyak orang yang cantik, banyak orang yang perfect, luar biasa lah itu intinya yang bisa dibilang suka sama gue ada lah sebagian. Cuman gue mikirnya gini, gue belum pantas buat dia. Gue juga orang biasa, gue hanya orang yang ya apa sih? Gue juga harus membenahi diri gue dulu gitu ya, lebih baik. Seperti itu gue mikirnya ke sana. Apalagi faktor ekonomi itu yang paling itu yang paling penting. Enggak juga faktor ekonomi, enggak juga. Pengaruh tahu. Ya sebenarnya kita pengaruh juga. Terkadang laki-laki seganteng apapun laki-laki kalau dia orang biasa. Nih ya. Aku mau komen satu hal, statement satu nih ya. Iip lebih ganteng dari aku nih. Tapi aku lebih pede. Ya. Untuk masalah cinta ya. Ya. Kenapa? Nih ya guys, yang nonton ini ya, boleh nanti komen di bawah kolomnya di YouTube. Ada yang mau komen? Ya karena gini, jujur sekarang saat ini mau saya itu nggak main-main, pengennya serius ketika saya ketemu cewek. Nah, jadi Enggak, aku mau nulisin statementku dulu nih. Nah, Setuju atau enggak?
seganteng-gantengnya apapun itu laki, bagi saya nih ya, menurut pendapat saya, kalau salah boleh. Iya, wah itu pandanganmu keliru, nggak apa-apa. Ya, pokoknya kalian kasih kritik Ya. nanti di komentar ya. Gimana sih sebenarnya yang namanya cinta itu seperti apa sih? Seganteng-gantengnya cowok lain, pria lain, saya merasa lebih baik. Kenapa? Saya bisa sanggup ngomong ke cewek, kamu mau nafkah berapa? Untuk serius ya. Udah serius nih. Yuk kita serius. Aku tanya, kamu mau nafkah berapa nanti? Kalau Koko udah Udah percaya serius. diri. Percaya diri banget Kalau Koko udah dong. percaya diri banget karena Koko udah mapan. Bahasanya udah bisa lah, udah sanggup. Udah banyak Mau tabungan segala macam. mau mas kawinnya berapa? Kalau udah ngomong seperti itu berarti udah punya tabungan, udah punya masa depan gitu loh. Kalau saya sekarang lagi dalam proses, lagi nabung dulu, banyakin duit dulu, baru pikirin hal serius seperti itu. Makanya kenapa saya lebih ciut daripada Koko. Ya, tapi aku nggak ngejar cewek ya, nggak. Enak gini loh. Nih, setuju atau enggak? Dengan statement seperti itu, boleh nggak kalau saya yang minta dikejar? Cewek mengejar saya, bukan saya mengejar cewek. Sebenarnya boleh-boleh aja kok. Sombong ya? Karena dia bilang saya sombong soalnya. Sebenarnya kalau buat saya pribadi nih, kalau menilai Koko itu udah istilahnya udah siap lahir batin kalau buat hal urusan nikah, karena Enggak. dalam kondisi keuangan, kondisi ekonomi lah bahasanya lebih. Sebenarnya bukan kondisi keuangan itu, bukan. Kalau saya itu tipikalnya gini, bukan masa siap di keuangan ya, tapi siap bekerja keras. Iya, Siap. semua orang juga pasti siap bekerja Ada keras. kerjaan kalau- sampai tengah malam gitu, sampai begadang gitu, ayo. Siap. mungkin kalau Nggak ada kerjaan, saya cari. Siap. tapi jujur ya, Koko orangnya rajin. Koko orang ini bekerja keras. Be. Serius. Itu yang saya tahu ya. Koko orangnya rajin banget. Nggak tahu. Kagak. Serius rajin banget. Makanya mungkin kalau buat cewek-cewek di sini nih, Kagak. kalian yang masih jomblo nih, Koko. Ini Ipo. Dia kan lagi mencari, memilah dan memilih. Enggak. Ini nggak panjang banget nih, nggak diedit nggak ntar. Enggak. Jadi ini benar. Edit dikit, kenapa jangan Apanya? kira-kira yang kata-kata Apanya? berontal, fatal, kayak yang ada ya. Aku tuh bikin konten tuh pengen jujur. Enggak pengen. Enggak lah, apa adanya aja lah. Salah satu yang aku bikin konten tuh bisa jalan-jalan. Aku nggak pakai kamera yang bagus. Di edit tuh diterangin kontrasnya, lightingnya, saturationnya. Ya. Kenapa? Misalnya kayak jalan-jalan. Pernah nggak lihat di IG nih? Ya, tuh gambarnya bagus. Begitu datang ke tempat wisatanya, jong. Pernah? Ini terlalu, wah, lebih baik kita bercerita apa ya? Orang bisa menilai, ini jujur nih orang, apa adanya, dan bisa dipercaya. Iya. Oh, tempat wisata yang direkomendasi bagus. Gua main deh. Karena percaya dengan rekomendasi kita, jujur apa adanya. Jadi kayak jelek. Ini kan kita bisa potong ya. Tapi guys, kenapa sih? Maaf ya kalau yang Pakai ngomong pakai masker. nggak ada air nih, nggak ada air. Gimana sih? Makanya tadi kan pas sebelum sini kita makan, aku minum 2 gelas. Itu dia minum cuma segelas. Makanya dia Kalau saya air putih biasanya. Tadi minumnya minum itu saya minuman yang berasa. Jadi kalau minuman berasa nggak bisa banyak. udah setengah jam loh. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Apa? Nah, apakah definisi cinta? Apakah cinta itu adalah sebuah perasaan yang bikin kita nyaman? Misalnya definisi. Cinta itu dalam lingkup arti banyaknya sih. Kalau cinta ke Dari kacamata situ dong. Jangan kan kacamata situ, nggak mungkin yang situ. dari kacamata saya kan. Nah, Bisa cinta kepada kedua orang tua. ini enggak dong dengan wanita dong. Oh, berarti ini cintikanya hal wanita ya. Ya. Paling in love.
Gak tau kenapa ya, dalam hati gue cinta saat ini nggak ada, biasa Hah? aja. Belum ketemu. Belum ketemu karena belum ketemu yang pas. Tapi pernah nggak ketemu yang bikin truk dulu? Merasakan nggak ya? Belum, dulu zamannya sekolah kelas 3 SMK SMA. Pas mau lulus sekolah. Pernah nih namanya ngerasain pas lulus sekolah. Itu dengan nggak teman sekolah dong? adik kelas. Adik kelas sekolah. Oh masih main nih sama teman-teman terus ada kelas Adik main. kelas main. Oh, saya ngerasa suka. Oh, enak ya. Sempat menyatakan. Menyatakan kita pacaran. Terus kita pacaran kurang lebih setahun, ada setahun. Kita rasanya nyaman, karena kita mungkin ini masih pada muda kali ya, masih cita-cita kita. Jadi kalau ketika kita kenal kita pasti ngerasa nyaman, ada yang merhatiin, ataupun kita sebaliknya merhatiin mereka. Mereka sih merhatiin dia. Guys, ini kebanyakan TTM nih guys. Mereka. Salah ngomong gua, salah ngomong. Berarti kalian lagi. Berarti dia. Jadi sebetulnya ini di pinggir jalan raya ya, ini di apa sih? Nama jalannya apa? Lupa. Apa sih? Jalan apa sih? Enggak tahu namanya. Tamrin. Jalan pokoknya bundaran HI lah. Situ Bundaran HI. Ini kita ketawa-tawa begini. Aduh. Enggak terus putus. Why? Ya putusin karena posisi kita pada masih muda. Ya, Berantem. Ya putus ya namanya. Kita gimana sih masih cita-cita mau nikah ya masih bercanda-bercandaan. Berantem. Kalau berantem ya kita putus bye-bye. Oh. Putus bye-bye. Dipisahkan jarak. Karena pisah LDR lah. Oh. Karena pisah jarak. Misal dia ke Jakarta, saya pulang ke Jakarta. Dia masih di sana Masih tapi. di sana. Tapi kayaknya sekarang udah nikah ya. Iya nih. Mau nanya kalau lihat mantan nih nikah gimana perasaan? Iya kalau kitanya dulunya masih merasa sayang, kadang ada perasaan kok dia sama gua. Sedih ya? Sebenarnya gua tuh sayang sama lu, tapi kenapa lu malah nikah sama dia? Ada pasti tempat itu ada. Cuman kalau karena dari pelajaran itu gua berpikir ya udahlah, bukan jodoh, bukan milik kita lah. Bisa mengikhlaskan. Pasti bisa mengikhlaskan. Dan kita nggak boleh hak orang masa kita miliki. Iya, ayo Pak. Guys, ada orang lewat guys. Emang ini di pinggir jalan raya sih. Ini jadi di trotoarnya ya. Jadi pasti banyak orang lalu lalang. Karena perasaan hari ini serius banget dah. Hah? Santai nafas santai. Nggak ngomongin mantan jadi serius. Nostalgia lama. Ya. Terus ngomongin tentang apa lagi nih? Mantan. Tadi tuh pikir pertanyaan satu ada orang lewat lupa. Iya. Tadi udah inget tuh. Ya pokoknya gini lah. Saat ini yang gue jalani dalam hidup gue, ya gue jalani seperti air yang mengalir. Tapi tetap gue nggak kayak air mengalir kita. Misalkan ke negatif nggak gitu juga. Jadi gue dalam hal yang positif. Oh iya, aku mau cerita. Ini dulunya tuh apa ya? Kayak seperti percaya jati diri ya. Ya belum ada TikTok, belum ada Instagram. Maka pas ketemu lagi, ada TikTok, wah gila. Followernya banyak banget. Aja tuh. Iya bener. Kalau pernah sebelumnya kita pernah ketemu ya di Central Park dulu ya. Iya. Saya itu pernah dibilangin sama Koko. Oh, saya itu lagi mencari jati diri, kata saya kok. Mau saya itu sebenarnya tujuannya kemana sih? Dunia saya itu sebenarnya kemana sih? Nyaman saya itu di mana sih? Tapi yang saya rasakan saat ini nih, ketemu lagi sama Koko, ternyata nyamannya saya ya dunia seperti ini nih. Kayak dunia digital gua rasain, ketemu banyak orang, kenal banyak orang, gua ngerasa seneng, nyaman. Mau itu netizen buruk ataupun netizen baik, gua respon. Jadi buat pembelajaran gua, buat pelajaran gua gitu loh. Itu yang gua nyaman sekarang di dunia digital ya. Ya, saat saya sih diseriusin lah. Kalau memang ada tawaran seperti itu dari manajemen, yuk ikut terlibat dalam ini, datang aja. Bener sih, emang bener. Lihat dunia maya. Ya ntar. Enggak, tapi jujur loh. Kalau saya lihat Instagram nih, yang udah jadi selebgram yang udah wah, itu saya yakin mereka punya manajemen. Pasti.
ya mau ngelola akun mereka, mengelola follower mereka, karena mereka endorse semuanya. karena mereka nggak bakal sanggup buat ngebales-balesin komen dari netizen, nggak bakal bisa. Enggak. Kayaknya mereka ada satu, nggak tahu ya, ini kan cuman opiniku ya guys. Kayaknya mereka ada satu apa sih, tim yang meng-up. Jadi akun mereka nih selalu lihat orang terus. Iya betul. Kayaknya sih. Karena gini loh, pansos juga pengaruh tau. Hah? Pansos. Itu dia. Jadi kadang gini, mereka tuh selebgram baru naik misalkan. Ketemunya yang udah pada terkenal kayak artis-artis. Jadi dia makin naik. Coba kalau dia cuma selebgram dia sendiri aja, berkarya sendiri. Gak bakal cepet turun kayak gua nih, cepet turun karena gua Masa sih? Ya, soalnya gitu. Gua ngerasain. Turunnya apanya? Dalam arti gini, dari follower kita kan bukan follower sih, kalau follower tetap dari like kita berkurang, dari Masa? penonton kita berkurang, pengaruh tahu. Jadi kalau pengen kita tetap terkenal di dunia maya, setidaknya kita harus pansos ataupun kita melakukan hal yang baru lah. Kenal sama orang-orang seperti ini, Kalau gue orangnya nggak, karena gue orangnya penyendiri. Jadi ya gitu udah gue stuck di situ-situ aja, nggak naik nggak turun. Ya gitu segitu aja. Kalau gue sebetulnya sih mungkin bisa naik lah, cuman memang kalau salah satunya ya kita buat sesuatu yang baru. Ya kadang gue gimana caranya gue biar pengen, bahasanya nggak biar pengen naik sih saat ini yang gue rasain, ya udahlah senyamannya gue bahasanya, bukan biar pengen naik yang saat ini gue jalani. Kalau gue pengen bikin konten, bikin video ataupun gue foto, ya udah cara gue seperti itu. Ya, nyaman gue seperti ini, udah biarkan orang gak suka ya biarkan, orang suka ya. Ini muncul pertanyaan baru di benakku. Kan kalau follower IF ini udah banyak nih, misalnya sampai 1 juta. Iya. Kepikiran nggak jual akun? Nggak bakal. Kalau misalnya ditawar misalnya 10 juta, ayo. Nah, ini kan followernya udah 1 juta nih, saya beli 10 juta mau nggak? Nggak. Kalau buat saya pribadi itu kan perjuangan. Perjuangan kita dari nol gitu. Istilahnya itu karakter kita, kepribadian kita, tahu mau teman-teman taunya. Ya tahu kita dari bener-bener pertama kita punya akun itu gitu loh. Jangan sampai dijual, kan buat kenang-kenangan juga. Enggak, kadang-kadang ada juga tuh yang kayak gitu, memperjualbelikan akun. Udah banyak tuh followernya. Ya mungkin kalau buat friend-nya di Facebook banyak. Ya mungkin kalau buat orang-orang yang udah benar-benar terkenal banget bisa kan buat akun, tapi karena dia juga bisa bikin akun baru lagi, terus dia bakal banyak yang follow, bahannya begitu. Nah, jadi alasan di hack orang, malah dijual sama orang. Saya kepikiran yang Raffi Ahmad tuh, akun YouTube-nya mau dibeli 200M sampai 500M ditawar. 200 sampai 2,5 ya? Atas segitu lah gitu ya. Gede loh. Ya kalau dia misalnya mulai lagi dari bawah, saya sih yakin dia bisa cepet lagi ya dari level lagi. Karena sekelas Raffi Ahmad ya, cuman dia nggak mau. Kalau dibandingin sama hal-hal kayak gitu jauh. Jauh. Jadi kalau kita ngomongin kayak Raffi Ahmad, Baim Wong ataupun artis-artis yang udah centang biru mah jauh. Jangan ngomongin. Kita ke selebgram di bawah lah, papan bawah. Jangan ngomongin ke atas. Kalau ngomongin ke hal yang atas berat, susah. Iya, kita kan nggak tahu kan kedepannya seperti apa. Kayak gini kan tadinya saya nggak mau main YouTube. Iya juga sih. Saya juga sama. Ngajak dia. Nggak mau main TikTok, ujung-ujungnya kayak kedemenan sekarang. Tapi udah jarang sih main TikTok, udah terlalu. Emang sih sebetulnya era sekarang tuh semua udah digital ya. Kalau kita nggak terjun juga. Soalnya gue ngerasain manfaat dari digital itu gitu. Kita dapat bisa bisnis di Instagram. Situ udah banyak endorse, saya enggak. Ya seperti itulah. Itu manfaatnya di situ. Instagram gua nggak ada endorse, jadi cuma pure 100% sih pekerjaan tentang YouTube. Tapi bagus kok, bagus. Pokoknya itu pekerjaannya banyak banget. Apapun dilakuin. Beda sama saya mau cuma terima hadiah gratisan dari kalian. Kan itu sebenarnya kurang bagus, kurang baik. Harusnya saya ngasih ke kalian. Harusnya kan kayak gitu, seperti itu. Jadi lebih bermanfaat gitu loh. Ya emang sih bermanfaat, cuman kalau dunia digital bagi saya nggak cocok lah. Jadi Pernah nggak ngerasain? Saya potong nih, maaf. Pernah nggak ngerasain pahitnya ketika Koko punya dunia digital atau dunia maya, terus terkenal di dunia mayanya, terus ada penipuan atau
ada hal-hal yang nggak enak terus diomongin atas nama kita. Aku ngerasain kok, jujur ya. Maksudnya gimana? Jadi dulu pokoknya setengah tahun yang lalu kan saya tuh lagi boomingnya lah bahasanya, lagi terkenalnya di bukan terkenal bahasanya ya, lagi rame-ramenya lah di TikTok ataupun di Instagram. Di atas angin bahasanya. Iya, lagi di atas angin lah bahasanya. Saya yang ngerasain yang namanya mungkin orang-orang suka lihat saya lah dengan bikin TikTok saya yang cuma joget gini-gini doang, kanan kiri gini nih. Terus? Ya, jadi ada orang yang punya akun like-an, ada namanya Alaiki, itu sama kayak TikTok tahu. Oh, dia jual like. Bukan jual, jadi dia atas namakan muka saya. Oh, jadi ngambil foto situ mengambil foto saya, ngambil video-video saya dimasukin ke Laiki, kemudian ngaku itu saya. Pernah ngalamin sampai dia penipuan minta-mintain uang segala macam. Tapi untungnya orang yang mau ketipunya ya belum ketipu sih, belum. Cuman kan itu jadi bumerang, bahaya loh, hati-hati. Itu gak enaknya kayak gitu. Jadi mengatasnamakan kita atau bumerang. Untungnya enggak, harusnya tuh nggak tahu ya aku cara kerjanya gimana ya. Makanya tuh di Instagram kalau yang udah followernya banyak ada centang biru. Set. Nah, itu udah akun resmi yang udah followernya banyak ya. Betul. Nah, ini pernah dapat kayak gitu nggak? Tawaran? Hah? Ya belum dong, kalau baru 23.000 itu belum, minimal 100.000. 100.000 minimal. Terus kemudian banyak yang nonton dan banyak like, itu yang syarat hal kecilnya sih. Makanya kadang kalau kayak centang biru itu kan kita bisa lihat ya, oh ini orang officialnya nih, resmi iya, nih. Atau itu resmi. Kalau buat cuman 20.000, 10.000 gitu mah enggak. Bahasanya bukan selebgram, cuman banyak yang suka aja melihat. Bagi kalian nih yang kayak gitu ya, menemukan akun seperti itu, mungkin kalian nanti lihat di apa sih namanya? Profil ya. Profil. Nah, dia mungkin cantumin apa nih? Kayak misalnya kalau akun yang jualan dia cantumin alamat. Ya kan, alamat. Atau ini Rekber. Misalnya dia jualan, dia bisa pembayarannya lewat apa nih, Shopee Pay. Iya. Seperti itu. Tapi Tapi kalau Iip cantumin apa nih? Jadi enggak, jadi yang jadi masalahnya gini. Ya untungnya netizen ataupun bahasanya orang-orang yang follow sama saya pada pinter, pada ngerti. Jadi ketika ada penipuan, ini bukan Alif ini bukan Ibjen Arif ini orang lain yang pakai akun ataupun karena udah tahu. Karena yang saya punya akun cuman TikTok sama Instagram, Facebook, 3 Facebook yang memang nggak pernah digunain. 3 itu doang. Apa? Facebook enggak? Facebook, TikTok sama Instagram tuh yang akun yang saya punya cuma 3 itu doang. Oh, yang lain enggak. Aku nggak punya Twitter, kayak apa sih namanya? Line segala macam lah, dunia apa aplikasi maya. Ya kalau dari caranya sih yang tadi itu ya, kalau misalnya untuk menghindari yang bikin aneh, followersnya banyak banget tahu. Hah? Followers di like banyak banget tahu. Postingan dia udah berapa? Postingannya udah puluhan. Saya juga baru ngeh. Jadi awalnya sih sebenarnya udah tahu itu orang lain, mungkin orang yang bahasanya suka sama saya, suka dengan konten-konten saya. Ya kalau bahasa orang besarnya ngefans lah sama gua. Dia ngefans sama gua, mungkin tuh akun itu ngefans sama gua, makanya posting-posting video-video gua. Terus yang nggak ngertinya like-nya banyak kok. Like banyak, follower ngikutin banyak. Gua biarin karena masih dalam hal positif. Atau yang mengikuti nih, beda nih, pengikut sama yang mengikuti. Beda, yang banyak yang mana? Pengikutnya. Iya. Mungkin beli. Mungkin. Enggak, dia dari like. Lagi nggak bakal bisa beli. Akun-akun TikTok ataupun lagi nggak bisa beli, beda sama Instagram. Pernah DM nggak? Orang-orang pada DM nggak pernah dibales katanya. Ya kalau sebetulnya kalau kayak gitu sih, kalau dia nggak mencoba nipu atau gimana. Itunya dia tuh ngapain sama gua, tapi ada hal kesepitan atau kesempatan. Coba memanfaatkan gitu loh. Memanfaatkan karena lagi naiknya gua gitu loh dulu. Ya karena ada juga nih fenomena kayak gini nih, pernah dibahas sama si komika siapa tuh, Ernest Prakasa. Jadi ini wah, dia followernya banyak nih, banyak yang like. Saya ambil foto-fotonya nih. Iya. Nah, Buat bahan penipuan hati-hati. enggak juga. Nah, terus saya endorse nih, tawarin ke siapa nih, si A. Kamu jualan apa? Ini mau iklan enggak? Terus gini. Bener dia endorse. Cuman gini masalahnya, kata si Ernest Prakasa. Ya sih bener, terus ngiklanin apa. Cuman kan semuanya itu kan
apa yang dia post bukan 100% hasil karya dia. Betul. Nah terus tiba-tiba dia curi. Nah dia akhirnya dapat banyak follower, terus dia memanfaatin untuk dapetin endorse, dapetin Iya. promote gitu. Paham gua. Jadi intinya gini. Misalkan saya Ernest Prakasa ataupun saya artis besar lah, bukan Ernest. Saya artis besar. Tiba-tiba Koko ngambilin foto-foto saya. Follower Koko otomatis bertambah. Setelah followernya bertambah, Koko ganti sama postingan Koko semua dihapusin semua. Enggak, Jadi yang Allah. ceritanya Ernest enggak. Oh, bukan seperti itu. Bukan. Terus dia ini menawarkan diri ke Nani. Kamu jualan apa? Produknya ini, mau saya bantu nggak? Sekian. Dia benar promo. Cuman kan dia akun itu menjadi besar kan karena ide orang lain, karena karya orang lain. Iya tahu. Nah, dia tuh Ernest Prakasa itu membahas itu karena apa? Banyak stand up ya. Itu hasil ide mereka diposting di akun mereka. Padahal kan ide itu ya orisinal hasil pemikiran mereka ya pemikiran mereka, dan itu nggak gampang. Saya sendiri menyadari ide kreatif itu nggak gampang loh. Karena saya sendiri kan fotografer, saya nyusun itu susah. Bikinnya setengah mati. Nah tiba-tiba ada yang ngambil aja tanpa izin, taruh di akun mereka naik followernya. Nah mereka mengambil keuntungan dari situ, kan nggak capek tuh. Itu perbuatan yang baik yang dia lakuin ya. Soalnya gue ngerasain gue ditipu sama orang. Maksudnya Tapi atas namakan kan udah pernah transfer atas namakan gue gitu. Untungnya kalian pada pinter ya. Kalian pada pinter, jangan sampai ketipu. Jadi kalau kalian pengen ngasih sesuatu sama orang, kenalin dulu tuh orangnya bener apa enggak, mintain nomor handphonenya. Oh iya, salah satu Segala macam. Liatin langsung mukanya, kita video call langsung, atau bener apa enggak orangnya, seperti itu dong. Pinter pakai otak. emang sangat merugikan. Merugikan tuh. Bahasnya kalau dibilang rugi, enggak rugi. Bukan rugi tapi risih. Kesannya kayak gua pribadi gitu loh. Jadi kesannya kayak orang nuduh gua gitu. Gua yang gua nggak tahu gitu. Ketika kita difitnah sama orang, ya jujur yang namanya kita nggak merasa bersalah, pasti kita juga biasa aja ya. Cuman ini kan dunia maya itu orang antara. Ya, mereka yang akhirnya ngomong ke Iip, mereka udah transfer duit ke akun tersebut. Belum. Tapi mereka ngomong dulu sama saya. Untungnya mereka nyari tahu dulu tentang saya sebelum mereka transfer. Mereka nyari tahu dulu tentang saya, ujung-ujungnya ketemu saya langsung di Instagram lah ketemunya. Ini akun aslinya nih. Jangan sampai. Makanya saya, di situ rame banget. Makanya sampai kata saya, orang kalau pengen nipu jangan kayak gitu, gak baik. Gak boleh ngatasnamakan orang. Ya, kalau saya pribadi sih nggak kayak zaman seperti ini. Tapi susah sih zaman seperti ini ya. Iya. Nggak digital di mana hak kita, hak ide, hak kreatif itu belum ada patennya ya. Iya. Nah, saya contoh ngupload di Instagram pun hasil kerja saya, kalaupun ada yang ngambil, ya saya nggak bisa buat apa-apa. Kan? Mau nuntut apa? Iya. Oh iya, nih buat Iip nih. Iip akunnya nggak dikunci kan? Sekarang udah saya kunci aman. Karena ada kayak gitu. Nah makanya Karena udah kejadian seperti itu. iya. Jujur akun Instagram aja hampir ada yang mau nge-hack. Tapi saya jujur ya, misalnya telepon dikunci terus kita bisa nuntut mereka. Jujur untuk dia menuntut mereka pun besar ya. Iya, kita nggak bisa. Makanya ketika kita punya akun Instagram, kalau tiba-tiba kita followersnya banyak, terkenal, hati-hati, banyak orang yang pengen nge-hack tau. Banyak orang yang pengen masuk buat ngambil akun kita, hati-hati. Jadi kita harus bener-bener kunci akun kita, pakai nomor handphone kalau bisa, email, alamat emailnya yang jelas, yang sering kalian pakai, passwordnya kalau bisa diganti. Puluhan ribu sih followernya ya. Itu yang bikin ngeri seperti itu tau. Hati-hati. Iya, tahu. Ntar ya, habis selesai ini. Ini guys, ada yang nawarin minum, tapi ini susah minum kalau pakai masker. Ini ya, itulah ngobrolan kita ya panjang lebar tentang udah berapa menit nih? Kita berhenti 1 jam aja ya? 1 menit lagi. Nggak jujurnya apa sih jujurnya ya apa? Hanya kita aku tuh ngebahas tentang cinta. Nah sebetulnya cuma tema ini sebetulnya bikin enak tau. Cuman apalagi sih yang disampaikan yang alay gini. Ini kita sebenarnya nggak jelas tau ngomong apaan dari tadi. Nggak jelas. Ya intinya ambil yang positifnya ya dari omongan kita ya. Serius.
Tapi kadang gini, omongan yang nggak jelas yang bikin seru tau. Hah? Kadang-kadang orang-orang omongan yang cuman alurnya satu jalan itu yang bikin jenuh. Tapi kalau omongan nggak jelas, apapun dibahas malah orang bikin senang. Ini orang ngawur gak jelas kan gitu ujung-ujungnya. Enggak, emang kalau saya juga bikin konten tuh kayak begini ya. Kita nggak mau rekayasa, aku nggak pengen rekayasa. Gak mau rekayasa, nggak suka. Ya udah blak-blakan apa adanya. Oh, gini-gini ya, tuh jawabnya begini ya, atau gini. Ah, enggak lah. Males ya kayaknya. Ya enakan apa adanya kan. Kayak Anya sama si itu tuh. Siapa? Rizky Febian. Settingan cuma. Enggak, tapi aku nggak tahu juga ya. Cuman kita pengen Emang ada acara ada apa? itu putus gara-gara Rizky Febian. Oh. Namanya Kan jadi rame. kayak gitu kan biar hoak doang, biar rame doang. Ya kan mereka rame, mereka diuntungkan gitu. Iyalah, semakin rame itu hal negatif aja bakal jadi duit buat mereka. Terkenal tahu. Tapi jujur loh, kalau Sekarang gini loh. Sekarang yang positif-positif aja yang diomongin ataupun konten-konten yang biasa-biasa aja yang ditontonkan ke kalian malah naik ratingnya nggak bakal naik. Coba kalian posting-posting yang aneh-aneh bakal naik deh. Serius. Posting yang aneh lah, omongan yang jangan kayak gitu terus pesimis ya, terus down tuh. Oh, udah deh bikin yang di orang Indonesia kan kayak gitu. Coba deh Enggak, yang positif enggak. jangan. Yang negatif-negatif baru pada ditonton. Guys, jangan karena hal materi kalian melakukan sesuatu yang negatif, menghalalkan segala cara. Enggak. Kalau saya itu orangnya kan biasa dia orang susah ya. Jadi ngerasain tuh di titik bawah tuh gimana. Namanya nggak lagi. Pilihan enggak apa-apa. Jadi ngerasain di titik bawah tuh gimana. Waktu itu tuh saya sempat ngomong ke diri sendiri. Kalaupun saya berubah menjadi lebih baik secara materi, saya akan tetap sama. Nah, Seperti saat itu. Enggak. Iya, uang tuh kalau menurut saya itu bonus. Bonus. Kita kalau udah bekerja baik, ya kalau dapat bonus gede syukur. Ya, tadi tandanya intinya kita dalam pekerjaan berarti tanggung jawab dulu. Kerja dulu yang benar. Jangan duit jujur dulu. ya. Duit bakal nyusul sendiri, bakal datang nyamperin sendiri ya. Wah, duitnya gede nih. Oh, kerjaan yang sebagus-bagusnya. Wah, nyata duitnya kecil nih. Bisa aja jangan. Apapun tuh lakukan yang terbaik. Kalau misalnya Ya kalau bisa sih kerja sesuai passion kita ataupun sesuai kebisaan kita apaan. Jangan memaksakan. Karena gini loh. Terkadang pekerjaan mau gajinya besar kalau kita nggak nyaman juga percuma. Kalau kita bukan passion kita nggak nyaman nggak bakal betah. Jadi kalau bisa sih sesuaiin sama ya apa yang kita bisa sebenarnya. itu ini jadi ketemu itu Bang. Nanti di dia waktu deh ya kita bahas tentang itu ya. Lebih baik kerja dengan passion kita atau bukan? Jadi bahasanya Itu ntar ya. tema- Ya, kalau ada waktu. Ya, kalau menurut saya itu kerja itu nggak harus dengan passion. Ya pokoknya lain kali dibahasnya, jangan sekarang. Kalau dia dengan passion kan, kalau menurut saya nggak harus. Ya kalau bisa dengan passion sih sebenarnya. Nggak harus. Nggak harus tuh bukan dalam rangka kan kata nggak harus ya. Boleh. Dan kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Gitu. Nggak harus. Tidak nanti bahasanya ntar. Jujur loh, ngomongin tentang kita ada satu pertanyaan tadi sempat lupa apa ya? Apa ya? Enggak, mantan udah ada berapa mantan? Mantan ya. Kalau jujur ini jujur gue jujur. Jadi kalau urusan pacaran, ya mungkin kalau sampai gue pernah posting sama ketemu sama bukan ketemu sih bahasanya. Kalau gue pacaran, gue pasti posting kalau gue pacaran sama cewek. Nih cewek gue kenalin di dunia maya pasti. Selama ini gue pacaran cuma 4 kali. 4 kali per 3. 4 ya? 4 apa 3? Aduh, jadi 4 kali. 4 kali. Di kampung 1, ya waktu di Kuningan lah di daerah gua 1. Di Jakarta 3. Jakarta 3. Dan sekarang kosong. Sekarang nggak ngemikirin pacaran, saya biasa aja. Ya. Mau nanya kan sebetulnya banyak yang suka nih, ya kan? Kenapa jadi sulit? Yang bikin sulit itu kayak gini, nggak tahu kenapa, mungkin ngerasa semakin kita dewasa, semakin kita bertambah umur maksudnya. Semakin pemikiran kita juga kan pasti makin matang atau makin dewasa ya. Jadi nggak tahu kenapa gitu saat ini yang gue pikirin gue pengen serius ke orang, itu yang bikin sulit. Serius apa
apa nih? dalam hal-hal yang lebih serius, maksudnya nggak hanya sekedar pacaran dong. Kalau gua buat pacaran dong bisa banyak dapat serius. Kalau gua pacaran doang. Nikah nih. Kalau buat kalah serius gua dipikir panjang. Gua gak mau nyakitin perasaan wanita lah sekarang. Nah, kriterianya nih untuk serius apa? Ya kalau buat kriteria sih sebenarnya semua orang juga punya yang perfect atau yang sempurna ya. Sempurna dalam hal apa nih? Ya semuanya dalam Fisik, batin, kasarnya kan gitu ya. Batin ini ya susah. Dosa gimana? Ya, intinya gitu, intinya kalau semua orang pengennya yang sempurna. Ya intinya gini lah. Ya selagi itu nyaman buat kita, sayang kepada kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, atau di lingkungan kita dia nerima apa adanya, ya nggak apa-apa. Nah, Sebenarnya gitu aja sih. Nggak ribet. tapi Ya jujur sih yang paling jadi rumit. Jujur sih yang paling utama cantik. Ya wajar laki-laki. Ya nih. Mau tersinggung mau enggak nih ya? Saya belak-belakan. Orang ganteng jomblo parah. Kalau orang jelek jomblo nggak apa-apa. Iya dong. Tepuk jidat ya. Belum terima dapat gua. Iya bener kan ya. Kalau orang ganteng jomblo, wah parah itu. Kalau orang jelek jomblo, ya wajar ya bang. Siapa juga sih? Ih. Ini bukan membahas ini ya. Kita ini bercandaan kita ya. Ayo gimana, Ci? Ya belum dapat jodohnya ya. Gua mah bahasanya bukan apa ya? Bukan jomblo, single gua mah. Hah? Single. Apa bedanya? Beda. Jomblo? Sama aja ya. Hah? Apa sih gua lupa lagi kata-katanya. Jomblo itu penyendiri yang menyedihkan. Menyedihkan. Kalau Jomblo. single penyendiri tapi bahagia. Iya, betul itu ininya. Maksud gua gitu. Saya pinter ya, saya pinter bikin kata-kata ya. Gua lupa. Itunya gitu. Jomblo itu kesannya kayak orang lagi sedih tahu, terpuruk. Coba kalau lagi single, bahagia. Oh, single, bahagia. Enggak sih, kalau saya dari saya juga ya. Kalau kalian siapapun ya, kalau untuk hubungan yang main-main mungkin jangan. Emang ini kalau misalkan di-upload 1 jam bisa? Bisa, tinggal dikit lagi. Nah, dikit lagi kita selesai. Oh, Nah, kita tutup dengan kata-kata mutiara. lu lah. Hah? Gua kan di sini sebagai bintang Apanya? tamu. Asik bintang tamu. Lu lah yang bikin. Emang acara apaan? Bukan acara talk show atau gimana sih? ngobrol. Enggak, kalau menurut saya ini siapapun, entah cowok atau cewek ya sama. Malah, kalau kalian menjalin hubungan buat sekedar main-main, ya janganlah, kerja aja. Kayak saya. Betul. Kalau buat main-main udah jangan mikirin cewek ataupun cowok dah. Sekarang mikirnya udah kerja nyari duit yang banyak. Kalau udah banyak duit mah, cewek bakal nyamperin sendiri kok. Tenang aja selalu. Itu yang gue jalani sekarang kayak gitu. Gua kerja, pulang ke rumah, tidur makan, kerja lagi tuh yang gue jalani setiap hari saat ini. Gak aneh-aneh gue sekarang. Dulu mungkin gue banyak nongkrong, banyak main sama teman-teman. Sekarang udah enggak, udah mulai tua, udah tau lah pengalaman dunia luar seperti apa. Enggak, kata-katamu ini itu semacam isyarat gak? Kode buat cewek-cewek. Iya, maksud gua. Ya udah, jangan neko-neko. Aneh-aneh gua orang. Aduh, acak-acakan tuh. Muka gua selalu berminyak tau. Udah lah. Ya, apa sih? Udah tutup lah. Kalau menurut saya itu hubungan pria sama wanita itu rumit. Dua manusia nih, pria wanita ketemu melulu, itu pasti akan muncul rasa suka. Pasti. Iya. Ya, Dan pasti kalau lah. ini hubungan ini terjalin nih, kalau nggak jadi serius, pasti ada sakit hati. Kalau mau saya, kalau nggak serius ini jangan. Pasti ada yang sakit hati. Pasti. Nah, makanya saya bilang kalau kalian nggak serius gitu, nggak ini, jangan lah. Kalau kalian misalnya kuat untuk menahan rasa sakit hati itu nggak apa-apa. Makanya kalau yang nggak kuat menahan rasa sakit hati itu, kasihan lah. Oke, taduh. Nah, 30 detik lagi. ya lumayan sih. Iya, ada kata-kata mutiara. Lihat ini deh podcastnya siapa Soleh Solihun. Ya Allah 2 jam. Gila parah. Lama banget ya? Iya ditungguin ya. Lama banget ya. Biar angkanya bagus.
Oke guys, sekian ya. Kita berdua ngomong-ngomong gak jelas, kayak mau nonton syukur, bisa ngambil hikmahnya bagus. Iya. Terus ya bisa menjadi pelajaran buat kalian. Iya, pokoknya ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau kita berdua bisa menginspirasi kalian, padahal kita nggak ada niat setia. Kita sebenarnya cuma ngobrol biasa aja, kenapa malah mau ngobrolin hal-hal yang nggak jelas. Oke, guys. Terima kasih. Bye. Follow TikTok Ibjana Arifin, Instagramnya juga sama. Saya Jangan lupa nih ya. Saya Follow mah juga orang Instagramnya, follow juga YouTube-nya ini. Oh, follow sih, subscribe. biasa. Oke, subscribe. Terima kasih.